Lalu alhamdulillah juga kemarin kita sudah melaksanakan bantuan, mengirimkan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina dengan jumlah total donasi yang kita berikan yaitu 10.515.000 rupiah. Ini merupakan total impact dari bantuan kita kepada saudara kita di Palestina. Selanjutnya, ini merupakan perkembangan pembebasan lahan kawasan Masjid Al-Arab Mulia yang total kapling yang akan kita bebaskan sebanyak 20 kapling dan alhamdulillah saat ini telah terbebas 10 kapling tanah, 10,5 kapling tanah. 52%, 52,5% dari 100% kapling yang akan kita bebaskan. Dan juga mohon doanya kepada ayah bunda abang kakak semoga pembebasan lahan ini dapat cepat terselesaikan sehingga kawasan Masjid Al-Arab Mulia juga akan segera kita bangun. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda abang kakak, para santri JHQ dan semua para donatur orang-orang baik yang telah ikut berkontribusi bersama-sama menebar kebaikan di Masjid Al-Arab Mulia. Semoga semua hajatnya terkabul, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang telah dititipkan di Masjid Al-Arab Mulia semoga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bersama-sama dikumpulkan oleh Allah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi sedikit laporan distribusi yang dapat saya sampaikan untuk di bulan April. Baik, ayah bunda, abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian rutin kita setiap pekan, yang insya Allah pada malam hari ini akan diisi langsung oleh guru kita, Ustadz kita, yaitu Ustadz Ihsan Septiadi, yang akan membahas tema tentang Keep Istiqomah Until Jannah. Jadi judul ini merupakan ajakan kepada kita semua untuk selalu istiqomah di jalan kebaikan sampai kita semua bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu pemateri kita Ustadz Ihsan Septiadi. Apakah sudah bergabung? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, selalu semangat melihat para santri-santri dewasa ya. Ini santri-santri dewasa semuanya. Pak Bunarjo, Masya Allah. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Masya Allah. Sudah siap Ustadz menyampaikan materi malam ini? Iya, itu dikirim backgroundnya kita, Ustadz Nandi, biar yang lain kalau mau ikutan pakai background kita juga bisa. Oke, siap Ustadz. Baik, Pak Ustadz, tanpa yang ininya kok di Pak Ustadz di backgroundnya ada tulisan, kalau di saya nggak ada ya. Hmm, nah, gimana tuh? Kurang tahu juga saya. oh iya, jadi ada dua backgroundnya Ustadz. Di saya ada dua background. Nggak, maksudnya kita ada dua background, yang satu kayak Ustadz, yang satu kayak saya. Oh, iya ada dua background. Silakan dipilih saja yang senangnya yang mana. Ya. Kirim, kirim. Ustaz nanti. Ya sudah Ustadz. Sama materi di grup Telegram. Saya ada nge-share materi. Itu juga boleh di-share. Grup Siap Telegram Ustadz. Koordinasi Mentah Multimedia. Bang Nandi ada di sana nggak? Sudah Ustadz. Akan saya kirim Ustadz. Nah, coba di-share itu ada materi kita. Ya. Jadi, tolong juga dibantu untuk berbagi layar dari tempat Bang Nandi ya. Siap Ustadz. Oke, siap. Sebelum kita mulai, teman-teman, silakan untuk on cam semuanya. Masya Allah ada Pak Wahyudin dari Bandung. Assalamualaikum Pak Wahyudin, lama sekali. Waalaikumsalam Ustaz. Baru masuk lagi nih Ustaz. Iya, udah lama nih ya. Ada Bapak Abu Said dari Bogor, Azikra. Ini murid ya, dan Salam, Ustaz. sehat Bapak Abu Said. Alhamdulillah, khair. Sehat juga, Pak Ustadz ya. Alhamdulillah sehat sehat sehat. Amin. Dan teman-teman semuanya ya,
saya kalau boleh sarankan malam hari kita akan minta antum untuk apa? On cam ya. Bagi yang bisa on cam, silakan dibuka kameranya ya. Ada Bunda Nurul Rukbah. Ini adalah bunda yang membersamai dari awal. Banget ini. Alhamdulillah masih istiqomah membersamai. Masya Allah Bunda, jazakumullah. Sehat Bunda Nurul Rukbah? Alhamdulillah sehat Ustaz. Mohon maaf tidak terlalu intens ikut kegiatan. Ada kesibukan yang luar biasa banyak. Aman. Siap. Taib. Dan kebetulan malam hari ini temanya adalah istiqomah. Dan materinya sudah dikirim di obrolan antum bisa downloadnya. Dan materi ini insya Allah akan jadi satu materi yang sangat-sangat bermanfaat. Baik, saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Saya mendoakan yang hadir pada malam hari ini Allah tambahkan ilmu dalam hidupnya. Amin. Allah tambahkan keberkahan dalam hidupnya. Allah jadikan ilmu dan keberkahan itu penuh dengan keberlimpahan. Dan kemudian Allah jadikan mereka semua ya Allah ya pribadi-pribadi yang istiqomah, pribadi iman dan Islam hingga akhir hayat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini sudah pada open cam semua. Udah 20-an orang. Tinggal 20 orang lagi. Pak Muhaimin kayaknya ngeblur ya open cam-nya ya. Pak Muhaimin ya di situ ya. Kak Muha. Nah, itu Pak Muhaimin. Saya tuh kenal wajahnya. Tapi ngeblur Pak Muhaimin ya. Kenapa itu ngeblur ya wajahnya ya? Rindu saya ngeliat wajah orang yang baru pulang umroh ini. Kenapa HP-nya ngeblur Pak Muhaimin? Pakai laptop nih, Tan. Oh, pakai laptop. Pantas ngeblur. Baik. Nah, teman-teman yang lain, ayah bunda bisa pakai background dari yang dikasih tadi ya. Alhamdulillah. Bahagia sekali saya Ihsan Septiadi hari ini bisa menyapa abang kakak ayah bunda sekalian, orang-orang soleh ya, dan salawat dan salam kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah izinkan kita menjadi bagian dari umatnya Rasulullah SAW yang membanggakan beliau alaihissalam. Abang kakak, ayah bunda sekalian Allah rahmati. Ya ada Bapak Imam Ghazali, ada Bunda Hasna, ayah Bunda Narjo, Bapak Winarto, ada Abu Ammar ya, dan semuanya Bunda Salamah, Bunda Yani, dan semuanya yang mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi Allah tak pernah salah, malaikat tak pernah salah catat, Allah tak pernah tidur ya. Malam hari ini kita akan belajar tentang keistiqomahan. Ya. Istiqomah hingga akhir hayat, sebuah inspirasi dan sebuah tips begitu. Oke. Pertama, kita akan cerita dulu, mendefinisikan, menyamakan definisi apa itu istiqomah. Ya. Gampangnya istiqomah adalah kekonsistenan dalam iman, konsisten dalam perkataan, konsisten dalam perbuatan baik, dan setiap saat konsisten. Bahasa lainnya istiqomah adalah selain bahasa konsisten ya, persisten gitu. Dia mau diganggu apapun, dengan semua godaan apapun, dia tetap gitu ya. Kemudian salah satu ayat yang menceritakan tentang istiqomah ada di surah ke-89, Yunus 89, yaitu mereka yang telah mengatakan amanna gitu ya. Kemudian mereka istiqomah, Allah berikan balasan yaitu
mereka itu merasa takut dan mereka tidak akan bersedih dalam hidupnya. Maka orang istiqomah itu dijanjikan apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan keistiqomahan kita itu ya akan menjadi di mana kita meninggal. Pernah nggak antum dengar ada orang meninggal dunia dalam keadaan sujud? Karena dia istiqomah sholat tepat waktu, maka Allah cabut nyawanya dalam kondisi yang terbaik. Dan kondisi yang terbaik itu apa? Di saat dia sedang berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta gitu loh. Orang yang baru sekali sholat langsung meninggal. Enggak. Kenapa orang bisa meninggal dalam keadaan sholat? Kenapa ada orang meninggal dalam keadaan sedang berumroh, berihram? Karena dia adalah orang-orang yang selalu istiqomah dalam hidupnya. Dan memang pada akhirnya ada hadis yang mengatakan seseorang itu akan dimatikan bagaimana dengan kebiasaan dalam hidupnya. Pernah juga kita mendengar ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang sudah sedang berzina, meninggal dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Pernah nggak? Pernah. Ada. Kenapa? Karena dia terbiasa dengan hal itu, maka Allah matikan dia dengan kebiasaannya. Kalau ada orang yang terbiasa menghafal Quran sebagaimana ayah bunda di hadapan saya, ya, di JHQ, dijadi hafiz Quran, menghafal Quran, di setiap pagi sedekah subuh, ya, di gerakan sedekahsubuh.com, ikutan sedekah subuh setiap pagi, nggak apa-apa, 1.000 rupiah setiap hari, ada yang 5.000 rupiah, ada yang 10.000 rupiah, gitu ya. Tapi sedekah subuh rutin. Nah, bagi ayah bunda yang malam hari ini mau join sedekah subuh, gerakan sedekahsubuh.com, itu free. Coba dibantu tulis Ustadz Nandi, gerakan sedekahsubuh.com. Diklik, itu free. Dan itu menjadi wasilah di mana kita mengkonsistenkan diri kita untuk taat dari bahkan sejak kita bangun pagi. Ya. Kemudian abang kakak ayah bunda sekalian, ada kisah-kisah inspiratif dalam hal ini. Apa itu kisah-kisah inspiratif ini? Nih, dengarkan baik-baik. Ada Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah? Seorang budak yang saat beliau menerima wahyu dari Allah, sejak Rasul menerima wahyu, beliau beriman, kemudian dalam kondisi beliau masih menjadi budak, disiksa Bilal bin Rabah dengan batu, dibaringkan badannya di atas padang pasir, dan itu pasir sangat panas. Bahkan kadang ada yang bilang di atas padang pasir itu kita bisa menggoreng telur gitu, telur itu bisa matang gitu. Itu berarti sangat panas banget, pasti melepuh kulitnya, dibaringkan di atas padang pasir, bukan cuma dibaringkan tapi ditimpa batu. Tapi keistiqomahan beliau hanya bilang ahad, 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 ya, seperti itu, ahad, 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 sehingga nanti Bilal akan dimerdekakan oleh apa? Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar, dan akhirnya kelak Bilal akan menjadi orang, ya, wasilah keistiqomahannya melakukan apa? Melakukan sebuah amalan. Apa amalannya? Ada yang tahu nggak? Amalan Bilal yang membuat Bilal itu kedengaran terompahnya di surga. Bahkan orangnya saat itu masih di dunia. Atau bayangin, ada orang masih hidup, masih bersama kita, tapi terompahnya, sandalnya itu udah kedengaran suaranya di surga Allah SWT. Ada yang tahu amalannya apa? Tolong jawab di kolom komentar. Wudu, Ada sholat sunnah wudu. Sholat sunnah Wudu. Iya, betul Bunda Nurul Rukbah. Nih ya, saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin, ya Bilal, haddatsani bi arja amalin amil tahu fil Islam. Fa inni sami'tu daffana laika baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli.
muttafaqun alaihi wa hadza lafzul Bukhari. Abang kakak, lihat ya seorang Bilal, istiqomahnya dalam keimanan, dalam amalan-amalannya, sampai Rasulullah berkata seperti ini. Ya Bilal, wahai Bilal, ceritakan kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam, yang paling engkau harapkan pahalanya. Karena sesungguhnya aku mendengar suara kedua sendalmu di surga, kata Rasulullah. Dijawab oleh Bilal, tidak ada amalan yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang. Pasti aku melakukan sholat dengan wudhu tersebut, sholat sunnah wudhu ya, sebagaimana telah ditetapkan untukku. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Artinya hadis riwayat Bukhari meriwayatkan, Muslim juga meriwayatkan. Bukhari di nomor 443 dan Muslim di nomor 715. Ya, abang kakak ibu sekalian. Jadi keistiqomahan Bilal membuat beliau masih hidup di dunia, tapi suara terompahnya, sandalnya sudah ada di surga. Ya. Kemudian kisah Uwais Al-Qarni. Ya. Antum tahu siapa itu Uwais? Apa kisahnya nanti di situ? Nih saya kisahkan ya. Ini kisah berikutnya tentang keistiqomahan seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Antum ceritakan kisah ini kepada anak-anak antum. Saya akan ceritakan kisahnya. Ya. Dari Usair bin Jabir, ia berkata, Umar bin Khattab ketika didatangi oleh serombongan pasukan dari Yaman, ia bertanya, apakah di tengah-tengah kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Sampai Umar mendatangi Uwais dan bertanya, apakah benar engkau adalah Uwais? Uwais menjawab, iya benar. Umar bertanya lagi, apakah benar engkau dari Murad, dari Qoran? Uwais menjawab, iya benar. Lalu kemudian Umar bertanya lagi, apakah benar engkau dahulu memiliki penyakit kulit, lantas sembuh kecuali sebesar 1 dirham? Uwais menjawab lagi, benar. Ya. Lalu Umar bertanya lagi. Ini Umar adalah khalifah saat itu ya. Umar bertanya tadi, apakah kau punya seorang ibu? Benar, kata Uwais. Maka lihat, ini sabda dari Rasulullah yang disampaikan kepada Umar. Umar mendengar langsung. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amda di ahli Yaman min Murad thumma min Qoran kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirham lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama 'alallahi la abarrahu fa in istata'ta, ya, kalau dia bisa gitu, ayastaghfir laka faf'al fastaghfirli fastaghfar lahu faqala lahu Umar aina turidu qala al-Kufah qala ala aktub laka ila amilihi qala akun fi ghabra'in nas ahabbu ilaih. Nih, dengarnya baik-baik abang kakak. Keistiqomahan seorang Uwais itu sudah didengar oleh Rasulullah. Disampaikan Allah kan, in wa ila wahyuha. Allah menceritakan keistiqomahan seorang Uwais, disampaikan kepada Rasulullah. Rasul menyampaikan para sahabat. Nanti sampai pada zaman Umar bin Khattab ketemu sama Uwais. Kemudian Umar menceritakan hadis ini kepada Uwais. Aku sendiri pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qoran. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya kecuali bagian 1 dirham. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti, istiqomah berbakti kepada ibunya. Kemudian seandainya ia bersumpah pada Allah atau dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan memperkenankan yang diminta. Dan jika engkau mampu bertemu dengan Uwais, maka mintakan dari lisan Uwais berdoa kepada Allah agar engkau diampunin, gitu ya. Maka Umar berkata kepada Uwais, wahai Uwais, mintakan kepada Allah SWT agar Allah mengampuniku. Dan Uwais pun mengatakan kepada Umar, semoga Allah mengampunimu. Lihat, wasilah keistiqomahan seorang Uwais berbakti kepada kedua orang tuanya, semua doa Uwais Allah kabulkan. Bahkan kisah Uwais sudah diceritakan Allah kepada Rasul, dan Rasulullah SAW tidak bertemu dengan Uwais, tapi Umar bin Khattab yang ketemu dengan Uwais. Tadi yang pertama Bilal bin Rabah,
masuk surga, terompahnya mendahului dirinya di surga, dirinya masih di dunia, terompahnya sudah di surga. Kemudian kalau Uwais, semua doa-doanya Allah kabulkan. Maka abang kakak bunda sekalian, keistiqomahan itu sangat mahal. Yang ringan namanya apa? Istirahat. Ya, yang ringan apa namanya? Istirahat. Berat memang. Bangun subuh, sedekah subuh, ngaji di jadihafizquran.com. Berat memang. Tapi kalau kita tidak melakukan itu di dunia, akan jauh lebih berat lagi nanti di akhirat. Saya pernah sampaikan di kajian seperti ini, ada satu kaidah. Apa kaidahnya? Catat ya. Suatu amalan yang dirasakan berat di dunia, saya ulangi ya. Suatu amalan yang dirasakan berat saat di dunia, sudah, maka amalan itu akan meringankan di akhirat. Dah, saya ulangi kaidahnya ya. Suatu amalan yang kita rasakan berat saat di dunia, maka amalan itu pasti akan meringankan kelak saat kita di akhirat. Bahkan nanti di hadis di kaidah yang dikatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Sesungguhnya balasan pahala, besarnya pahala itu tergantung dari berat atau tidaknya amalan itu saat dilakukan. Ya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Dan kalau kita mau bicara lagi tentang keistiqomahan, antum lihat hari ini penduduk Gaza. Ada Yahya Sinwar, Komandan Yahya Sinwar ya, yang memprakarsai Taufan Al-Aqsa tanggal 17 Oktober tahun lalu. Antum lihat bagaimana gerakan itu hari ini menjadi badai, dan kita doakan agar Israel yang katanya sekarang kabarnya sedang dilalap api semakin besar apinya ya. Allah yang turun tangan langsung untuk menghancurkan Zionis laknatullah ini. Dan abang kakak bunda sekalian, keep boycott, tetap jaga makannya, minumnya ya. Jangan beli produk-produk Israel. Kita lihat bagaimana keistiqomahan warga Gaza dibombardir setiap hari. Setiap malam, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Tapi mereka tetap istiqomah. Di antara puing-puing, kelaparan. Itulah kenapa kami Al-Araf Mulia mengajak antum untuk tetap support Palestina. Ada isunya bahwa hari ini sudah tidak bisa lagi kita kirim bantuan ke Palestina. Enggak, abang kakak bunda sekalian. Insya Allah kami mengenal atau apa ya, masih bisa kok. Nah, kata kunci gini, Al-Araf Mulia masih bisa kok mengirim bantuan ke Palestina. Bahkan nih sebelum tadi saya kajian, ini ada masuk. Nah, nampak gak sih? Tuh, ini barusan banget jam 8.08 sebelum saya kajian. Ini laporan distribusi kita tuh. Atau gini deh, saya kirim ke grup aja lah. Nanti Bang Nandi kirimin ya. Tanggal 4 bulan 5 2025. Khadijah Muda dan Masjid Al-Araf Mulia telah sampai bantuannya ke Palestina, ke Gaza. Langsung. Masih bisa. Jadi antum jangan patah semangat ya. Bantu Palestina dengan apapun yang bisa kita bantu. Kita mungkin belum bisa berperang ke sana. Kita belum bisa mengangkat senjata ke sana. Setidaknya kita berjihad itu dengan dua cara. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kita atau dengan nyawa kita. Nah, hari ini kita bisa menitipkan harapan itu. Kita bisa menjadi bagian dari semut Ibrahim kalau bahasa begitu ya. Setidaknya kita menunjukkan di mana kita berpihak. Maka bicara keistiqomahan, kita bisa melihat bagaimana warga Gaza pada hari ini. Komandan Yahya Sinwar pada hari ini, beliau telah syahid
seorang Ismail Haniyeh telah syahid. Sebelumnya ada Syekh Ahmad Yasin telah syahid. Dengan semua apa? Dengan semua fitnah. Ada yang bilang Syiah, ada yang bilang enggak, abang kakak ibu sekalian. Saya tuh suka marah, emosi gitu. Di saat ada orang yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya, difitnah semacam. Setidak gini, kalau antum tidak bisa membantu Palestina, Gaza pada umum khususnya gitu ya, jaga mulut antum. Ini adalah tidak bantu, malah ngomong sembarangan, mengetik sembarangan, hati-hati. Ya, nanti semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tuh, di kolom komentar ya udah dikirim laporan distribusi. Ini apa? Foto. Nah, udah dikirim. Barusan ini Khadijah Muda bersama dengan Masjid Al-Araf Mulia pada hari ini. Dan ini wajah-wajah warga Gaza ya dengan puing-puing di belakangnya. Dan videonya ada. Banyak videonya. Nanti ya kita akan buatkan laporan distribusinya. By the way ini kok gelap. Sebentar. Oke, sip. Ya. Sampai alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa ngirim bantuan ke Palestina secara langsung. Alhamdulillah. Maka kita belajar keistiqomahan dari warga Gaza pada hari ini. Dan mari kita juga istiqomah abang kakak, mendoakan mereka ya, mendoakan sahabat kita, saudara kita di Gaza. Allah mansur ikhwanana fi Palestin. Allah mansur ikhwanana fi Gaza. Allah mansur ikhwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allah tolong mereka. Setidaknya kalau kita belum bisa mengirimkan infak terbaik kita atau menolong dengan cara yang lain, setidaknya kita jaga omongan kita, diri kita ya, untuk tidak menyakiti para pejuang-pejuang di Gaza. Abang kakak ibu sekalian. Kemudian berikutnya adalah langkah-langkah untuk agar kita apa? Langkah-langkah agar kita apa? Istiqomah. 1. Luruskan niatnya. Coba antum ngafal Quran untuk apa? Antum datang ke kajian untuk apa? Antum bersedekah untuk apa? Coba tanya ke diri kita sendiri ya. Coba tanya. Untuk apa ya aku sedekah? Untuk apa aku jadi penghafal Quran? Untuk apa ya? Luruskan niatnya. Yang kedua, memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya tentang banyak hal. Dan gak beres kita kaji bertahun-tahun. Rasulullah SAW saja 23 tahun mengajarkan Quran. Jadi jangan pernah berharap, Ustadz saya pengen cepat-cepat ngafal Quran. Gak usah gitu. Masih ingat gak? Para santri-santri awalun, Bunda Nurul Rukbah, moto dari jadi hafiz Quran. Hah? 1 ayat sampai akhir hayat. Oh, mantap. Tidak apa-apa 1 hari 1 ayat. Yang penting sampai akhir ayat. Tulis tuh, tulis. Tidak Nah, ada Bunda ayat. Bunda Lilis. Coba tulis. Tidak apa-apa 1 hari 1 ayat. Yang penting sampai akhir hayat. Tuh, tidak apa-apa 1 hari 1 ayat. Yang penting sampai akhir hayat. Itu istiqomah. Semoga lah yang hadir di sini kelak kalaupun meninggal dunia, meninggal bersama Al-Quranul Karim. Amin. Saat meninggal dunia, meninggal lagi setoran hafalan. Amin. Saat meninggal dunia, meninggal saat sedang murojaah hafalan. Amin. Meninggal bersama Quran. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh. Itu kenapa kajian kita tiap pekan. Ini menjadi wasilah tempat di mana kita silaturahmi, berkumpul bersama-sama. Dan selanjutnya adalah berdoa. Yang keempat ya. Dikirim aja nanti PDF ini, Bang Nandi ya. Dikirim ke grup PDF-nya, silakan abang kakak di-download. Atau dikirim juga ke grup Jadi Hafiz Quran PDF-nya. Boleh dikirim ke Jadi Hafiz Quran sekarang. Kemudian
tetap ada tantangannya. Untuk istiqomah itu ada tantangannya. Apa tantangannya? Godaan duniawi, tantangannya ujian keimanan. Ya Allah, Ustadz, kenapa saya makin diuji? Gitu-gitu biasa tuh tantangannya. Kesabaran, tawakal, ada tantangannya. Bukankah dunia ini tempat di mana Nabi Ibrahim diuji dengan api yang membakar? Dunia ini tempat di mana Nabi Nuh dibilang orang gila karena bikin kapal di atas bukit, padahal itu padang pasir juga, nggak akan ada air. Kemudian tempat ini Nabi Zakaria di dunia ini, Nabi Zakaria digergaji, Rasulullah dibilang orang gila, ya nggak? Ujian kita mungkin tidak seberat Nabi, tapi entah kenapa curhatan kita berat sekali kayaknya, ya kan? Nah, abang kakak ibu sekalian, saya pengen bilang, ini saya ada satu kayak apa ya? Saya pernah baca satu ayat. Coba deh, Bunda, Ayah buka surah ke-21 ayat ke-35. Coba buka sekarang. Bang Nandi coba cek, kirimkan ke obrolan artinya ayatnya 21:35. Ini penting. Antum baca ayat ini penting. Saya mau nunjukin antum kita punya pilihan dalam hidup. Coba 21:35 Al-Anbiya ayat ke-35. Udah dapat belum? Apa artinya? Apa artinya tuh? Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Entah kenapa, ini Bunda Nurul Rukbah, Bunda Lilis, Bunda Siti, dan semuanya para ayah ya, Bapak Imam Ghazali, Bapak Abu Said dan semuanya. Saya saat membaca ayat ini, saya bilang gini, ya Allah, ternyata kebaikan itu ujian ya. Keburukan juga ujian ya. Saya bilang gini, ya Allah, saya tak tahu apakah saya tuh kuat menghadapi ujian kemiskinan atau ujian keburukan gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi kalau saya boleh minta, ya Allah, saya minta ujian kebaikan saja. Sebagaimana yang engkau timpakan ujian kebaikan itu kepada Nabi Sulaiman. Apa ujian Nabi Sulaiman? Beliau orang kaya, anak raja, ilmunya luas, tahtanya ya raja langsung, pewaris kerajaan. Tapi Nabi Sulaiman berhasil melewati ujian kebaikan itu. Sampai, antum tahu nggak tempatnya Nabi Sulaiman ketika beliau meninggal dunia? Di mana? Di surga apa neraka Nabi Sulaiman? Udah pasti di surga. Nabi lagi. Bukan cuma sekedar raja. Nabi, pinter, cerdas, yang tidak dimiliki kecerdasan semua makhluk. Karena kecerdasannya berupa bahkan bisa berbicara dengan binatang, mengerti bahasa binatang. Nggak ada tuh. Nggak ada manusia yang bisa kayak Nabi Sulaiman tuh nggak ada. Dan ada doanya. Bahkan Allah ngajarkan doa Nabi Sulaiman. Buka, hafalkan. Surah ke-38, ayat ke-35. Buka. Antum mau kaya nggak? Antum mau punya ilmu yang banyak nggak? Allah kasih ilmu yang banyak, Allah kasih pemahaman yang banyak, Allah kasih tahta, Allah kasih kerajaan, Allah kasih antum pasukan, bahkan pasukannya lintas dimensi binatang, dimensi jin. Ada, dan Allah langsung yang mengajarkannya. Saya tuh selalu percaya begini, doa yang Allah ajarkan dalam Quran adalah doa yang nggak akan mungkin ketolak. Benar nggak? Sepakat nggak? Apa tadi saya bilang? Doa yang Allah ajarkan dalam Quran adalah doa yang nggak akan ketolak. Udah pasti ijabah, udah pasti qabul. Maka rugi kalau kita nggak berdoa dengan doa-doa dari Al-Quran.
kemarin saya minta tim saya, Ustadz Husen. Saya bilang, Ustadz, kumpulkan semua doa dalam Al-Quran. Bikin satu buku. Judul bukunya, Doa yang Pasti Terkabul. Allah bilang 40-60. Surah Ghafir ayat 60. Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Kemudian Allah ajarkan doa itu di dalam ayat-ayat Quran. Antum bayangin gini, antum dapat amalan, ijazah dari syekh, dari habaib, dari guru, dari kiai. Itu aja Masya Allah bisa kabul. Apalagi ada doa yang Allah ajarkan langsung dalam Quran. Jadi dari nomor 1200 doa itu ada, berarti sangat penting. Dan itu langsung Allah yang ajarkan. Kira-kira kabul nggak? Apa doanya? Rabbik firli wahabli mulka la yang bagi ahadi min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, ampuni aku, anugerah kepada kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Jadi kalau antum dapat doa dalam Quran, antum catat, antum amalkan, dan percayalah itu doa yang pasti tidak akan tertolak. Mustahil tertolak. Nah tuh Bang Nazwan tuh, judul bukunya Mustahil Tertolak. Catat tuh. Di bawahnya, karena semua ada doanya. Wah. Catat tuh, catat. Antum Allah ajarkan bagaimana meminta kekayaan. Bahkan nanti ada hadisnya. Carikan Bang Nandi hadisnya. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fi ma aqaitani. Ya Allah, Allahumma akthir mali. Ya Allah, jadikan aku, kayakan aku, beri aku uang yang banyak, akthir mali. Rezeki yang banyak. Mali itu harta. Bukan rezeki. Maksudnya rezeki itu kan luas. Bagian dari rezeki ada harta namanya. Ini benar-benar Allahumma akthir mali. Ya Allah, perbanyak hartaku. Karena dengan harta yang banyak, kita bisa bebaskan Masjid Al-Araf. Kawasan Masjid Al-Araf. Hari ini sudah 10 kafling setengah. Semoga lah. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani. Kalau itu doain untuk orang lain, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Itu hartanya, anaknya, berkahilah. Tapi kalau pakai bahasa untuk kita sendiri, Allahumma akthir mali. Ya Allah, perbanyak hartaku. Wa waladi, anak-anakku, termasuk anak cabang perusahaan. Cabang-cabang perusahaan diperbanyak ya Allah. Kalau bisa 1000 cabang, kenapa cuma 1 cabang? Rumah Quranku diperbanyak ya Allah. Ada nggak ayah bunda yang pengen buka rumah Quran bareng sama saya? Nanti rumah Tahfiz Al-Araf cabang Gresik, rumah Tahfiz Al-Araf cabang Palembang, rumah Tahfiz Al-Araf cabang Mane, Tangerang, bisa gitu. Wa barik li fi ma a'taitani. Dan apa? Berkahi anak-anak itu. Berkahi apa yang kau berikan kepadaku ya Allah. Udahlah dia kaya raya, berkah. Diajarkan oleh Rasulullah. Kalau Quran mengajarkannya doa Nabi Sulaiman, yang jadi orang kaya, maka saya bilang, ya Allah, saya tidak layak, susah. Nama saya Ihsan, baik. Jadi kalau boleh ya Allah, kalau memang adalah harta ujian, kasih yang banyak ya Allah. Karena insya Allah saya amanah. Allah kasih Al-A'raf uang, kami balikin lagi jadi tanah. Tanah itu kita wakafkan untuk masjid. Kita bangun masjid sama-sama. Kita bangun pondok pesantrennya. Kita bangun rumah tahfiznya. Kita bangun lagi nanti segala hal yang baik-baik untuk umat ini. Saya bilang sama Allah, ya Allah, baru segini saja uang yang kau titipkan kepadaku, udah jadi banyak dah kebaikan. Apalagi kalau engkau kasih aku 1 miliar, kau titipkan aku 10 miliar sebulan ya Allah, maka akan jadi peradaban. Akan jadi the next peradaban. Di mana umat-umat tidak akan ada yang kelaparan. Di mana umat-umat ini tidak akan ada yang putus sekolah. Di mana umat-umat ini tidak ada yang sakit. Maka kita bikin pondok tuh, Pondok Sehat Indonesia. Di mana umat ini tidak ada yang nganggur. Semuanya berkarya, produktif. Tapi aku nggak bisa sendiri ya Allah. Izinkan
Hadirkan orang-orang baik membersamaiku ya Allah. Hadirlah antum semua. Datang Bang Imam Ghazali, Ayah Bun Narjo, Bapak Abu Said, Bunda Wahyuningsih, Bunda Ero, Bunda Nurul Rukbah, Bunda Sri Wahyuni, dan semuanya Allah datangkan. Datang orang-orang baik. Saya nggak bisa sendiri, abang kakak. Termasuk kurban. Alhamdulillah, kurban hari ini, tahun lalu kita kosong, nggak ada sapi. Per hari ini Allah izinkan ada 2 ekor sapi. Ini OTW sapi yang ketiga. 5 orang lagi insya Allah dapat sapi yang ketiga. Kita bagikan nanti ke pedalaman. Kita punya rumah tahfiz yang di Sambas. Kita punya rumah teman-teman yang di kampung-kampung yang jauh dari peradaban. Kita bagikan nanti dagingnya. Nah, bagi abang kakak yang mau support nitip kurban sapinya, ada 5 orang lagi, ini sapi yang ketiga. Sekarang kambing kita ada Allah amanahkan di 5 ekor sampai 6 ekor kambing. Mungkin ada yang mau support. Kalau kurban mulai dari sapi 3,5 juta per orang, kalau kambing 2,5 juta per orang. Jadi kurbannya double pahala untuk santri penghafal Quran, pahala kurban itu sendiri. Nah, atau kalau misalnya nggak punya uangnya atau sudah kurban tempat lain, bisa juga ada patungan daging nanti. Abang kakak yang bunda sekalian Allah rahmati. Islam itu minta kita jadi orang yang kaya. Haji berapa juta? Nih haji. Berapa juta haji? Tadi saya ngobrol. Kemarin DP-nya 25 juta. Pelunasannya 45 juta. Oh berarti mau 60 juta. 70 juta haji. Kalau Furoda 500 juta udah ada. Bahkan haji percepatan 244 juta. Belum lagi harga dolar lagi naik. Itu naik juga harganya. Masya Allah. Islam itu minta kita jadi orang kaya. Maka ya Allah, saya doain juga antum, para ayah bunda yang dah dapatnya tidak layak jadi orang miskin. Layakkan mereka jadi orang yang kaya raya, penuh berkah, rezekinya berlimpah. Amin. Amin. Masya Allah. Dan terakhir, ayo ikutin saya. Sekali hijrah, ikutin saya. Sekali hijrah. Sekali lagi. Sekali hijrah. Sekali hijrah. Selamanya istiqomah. Selamanya istiqomah. Nah, catat tuh. Sekali hijrah, selamanya istiqomah. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Amin. Ya, terima kasih telah membersamai. Yuk, kita insya Allah selesaikan kawasan Masjid Al-Arab Mulia. Total 31 kafling, kurang lebih setengah hektar. Kita bangun peradaban. Dan ke depan, anak-anak antum mungkin bisa antum titipkan di Pondok Sehat Indonesia yang Masjid Al-Araf Mulia. Antum bilang ke anak antum, nak, ini adalah karyanya ayah. Ini adalah karyanya bunda. Nah, titip di situ. Cucu-cucu antum mungkin bisa titip. Menjadi seorang hafiz Quran, juga seorang terapis, insya Allah. Doakan kami. Dan kami juga mendoakan antum, serta berterima kasih telah setia istiqomah membersamai. Saya tahu bahwa mungkin ya antum pun sedang punya masalah, tapi semoga lah dengan semua keistiqomahan antum Allah selesaikan masalah antum satu persatu. Amin. Ada di antara antum yang sedang sakit, tapi semoga dengan keistiqomahan antum Allah jadikan sakit itu sembuh tanpa ada bekasnya sama sekali. Mungkin ada di antara antum yang pengen berangkat ke Baitullah. Semoga dengan wasif istiqomah Allah panggil ke Baitullah. Dan Pak Muhaimin baru saja pulang dari Baitullah. Masya Allah. Nggak juga baru ya Pak ya. 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kayaknya Pak Muhaimin ya. Insya Allah. Dan insya Allah Pak. Alhamdulillah. Ini juga berkat. Alhamdulillah ikut kajian ini. Gimana Pak? Salah satu masalahnya Ustaz. Terima kasih, syukur. Dan semua jemaah. Semoga nanti nular. Amin. Wasilah ikut kajian, dipanggil ke Kajian, motivasi di kajian, terus diawali nabung dan semuanya dimudahkan alhamdulillah. Di sana juga niatnya hotelnya itu apa itu
justru di ini yang dekat lebih dekat lagi, alhamdulillah dimudahkan dari awal itu, alhamdulillah. Mas, itulah wasilah keistiqomahannya Pak Muhaimin. Udah mau 2 tahun, 3 tahun loh bersama kami. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi mohon maaf, akhir-akhir ini agak agak lama nggak ikut ini. Alhamdulillah Nah, mulai lagi tadi. Terus lo ada anu ada link. iya. Istiqomah lagi ya Pak Muhaimin. Insya Allah. Amin, Insya Allah, amin, insya amin. Allah. Insya Allah. Dah, saya bicara keistiqomahan. Sekali lagi saya mau ngajak antum coba klik link gerakan, tolong dibantu Bang Nandi, gerakan sedekahsubuh.com. Klik sekarang. Coba semuanya, ayo. Ini saya ngajak keistiqomahan. Klik sekarang, join grup WhatsApp-nya sekarang. Saya kasih waktu 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bentuk kita istiqomah. Dan semoga wasilah ini antum semua hajatnya, semua mimpinya, semua doanya Allah kabulkan. Dan tadi kan kita udah bahas tentang Uwais Al-Qarni. Wasilah keistiqomahan berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah kabulkan semua doa-doanya. Dah, ayo 1 menit 30 detik. Klik gerakan sedekah subuh. Bismillah, join grup WhatsApp-nya langsung saja. Itu hanya Rp1.000 per hari. Rp1.000 per hari. Antum mau lebih boleh, tapi startnya Rp1.000 per hari. Di situ antum bisa nge-share bukti transfer tiap pagi di situ. Karena emang grup itu khusus untuk para pejuang sedekah subuh, gitu. Dan pejuang sedekah subuh adalah pejuang kehidupan. Diawali dengan sedekah, diakhiri dengan keberkahan. Sip? Dah? 1 menit lagi. Silakan klik. Langsung join grup WhatsApp-nya saja. Bismillah. Jadi wasilah penuh berkah untuk kita semua. 30 detik lagi. Dan silakan join di sana ya. Abang kakak, saya Ihsan Septiadi, senang sekali membersamai antum. Semoga dapat sesuatu. Jadi dapat ilmu baru nggak malam hari ini? Dapat. Dapat ilmu baru? Dapat, Ustaz. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah, Tan. Insya Dapat Allah semangat. dapat. Dapat, Ustaz. Ya, Ustaz. Makasih banyak ya. Kalau begitu, saya kembalikan kepada MC dan sampai jumpa di grup WhatsApp Gerakan Sedekah Subuh. Klik di sana, join di sana ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Ustadz Ihsan Septiadi, materi kita pada malam hari ini, Masya Allah luar biasa. Materi yang sangat-sangat luar biasa untuk kita semua. Membahas tentang bagaimana cara kita agar selalu istiqomah di dalam kebaikan dan semoga materi yang telah disampaikan pada malam hari ini dapat memberikan kita kekuatan, dapat memberikan kita tambahan iman supaya dapat selalu istiqomah di dalam kebaikan dan insya Allah dengan wasilah istiqomah dalam kebaikan tersebut kita akan diwafatkan oleh Allah di dalam kebaikan pula. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhir sudah kajian kita pada malam hari ini membahas tentang materi yang sangat luar biasa, yaitu istiqomah sampai dengan jannah. Masya Allah. Dapat materi yang sangat bermanfaat ya, insya Allah pada malam hari ini, ayah bunda abang kakak. Alhamdulillah. Insya Insya Allah. Allah. Nah, baik sekali lagi untuk ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk istiqomah kita di dalam kebaikan, maka di sini saya ingin kembali mengajak pada semuanya untuk bergabung bersama di dalam gerakan sedekah subuh, yaitu gerakan di mana kita menggapai kemuliaan di pagi hari dengan bersedekah mulai dari Rp1.000. Nah, untuk ayah bunda abang kakak yang ingin bergabung, silahkan bisa mengklik link yang sudah dikirim di kolom komentar
dan langsung bergabung ke dalam grup WhatsApp-nya saja. Nanti akan diarahkan oleh admin mengenai eh, grup dari gerakan sedekah subuh tersebut, insya Allah. Baik ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita Alhamdulillahirobbilalamin. sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma asyhadu an bihamdika la asyhadu an ilaha la illa anta ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator yang memandu kajian kita pada malam hari ini mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Sampai bertemu lagi pada kajian berikutnya. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Billahi rabbal taufiq wal alamin. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Allah. Alhamdulillah. Makasih. Alhamdulillah. Terima kasih ayah bunda abang kakak yang sudah bergabung. Ustaz. Terima kasih juga kepada Ustadz Ihsan atas materinya pada malam hari ini. Izin lah. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.